Ini saya sedang bersama Mas Fadil, salah satu panitia pelaksana dalam acara ISIP ini. Ini tugasnya hari ini jadi ngapain nih Bang Fadil? Oke, makasih banyak Pak. Jadi sekarang saya jadi tour guide dalam kegiatan City Tour International Conference yang diadakan oleh FKDK ISIP. Kebetulan saya sendiri tadi telah menjelaskan kepada para peserta tentang sejarah Kota Bandung, Gedung Sate, Konferensi Asia Afrika, bahkan sampai ke Saung Angklung Ujo tadi seperti itu. Ini menurut saya sih wawasan kamu tentang Kota Bandung ini sangat sangat luar biasa ya, sangat mengesankan. Jadi tamu-tamu ini juga merasa tercerahkan gitu dengan informasi tentang Bandung. Boleh diberitahu nih latar belakang pendidikannya atau kok bisa cerita tentang Bandung itu begitu lengkap, itu gimana ceritanya? Siap ya. Jadi saya sendiri sekarang sedang menempuh pendidikan di strata 1 atau S1 di Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi hubungan internasional. Kebetulan sebelumnya saya sebelum berkuliah itu pada saat di SMA bergabung ke dalam klub sejarah yang namanya Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika. Nah, di Sahabat Museum Konferensi Asia Afrika tersebut kami banyak belajar tentang sejarah Kota Bandung, sejarah Konferensi Asia Afrika itu sendiri, juga sejarah-sejarah tentang masa pemerintahan Hindia Belanda di Bandung. Oleh karena itu saya cukup interest dan cukup bisa bercerita gitu dengan teman-teman, kolega, rekan kerja, bahkan teman-teman saya yang berada di luar Jawa seperti itu. Jadi Mas Fadil ini kuliahnya di Prodi Hubungan Internasional ya? Betul. Jadi kalau di universitas saya, di Fakultas Ilmu Sosial Kependidikan Universitas Potensi Utama, kami juga punya Prodi Hubungan Internasional. Jadi itu salah satu alasan ya kenapa saya mengikuti International Conference dan KLB ya, ataupun juga kongres luar biasa di Unjani pada hari ini. Saya pengen tahu nih kenapa nih memilih Prodi Hubungan Internasional? Ya, kebetulan sih saya memang sejak SMA, ini mungkin cerita sedikit ya. Jadi kebetulan kalau misalnya saya SMA-nya itu jurusannya farmasi kedokteran. Ya, jadi sebetulnya yang sangat-sangat eksakta gitu ya. Nah, namun pada saat saya mengikuti tes skolastik ternyata nilai daripada hitungan saya itu rendah, dan justru nilai yang besarnya adalah penalaran. Nah, otomatis saya mencari universitas mana yang memang cocok dan memang menjadi dengan passion saya gitu. Akhirnya passion saya ada di ilmu politik, yang memang ketika saya pikir-pikir kembali pada saat SMK memang saya sangat sering ketika ditugaskan oleh guru berkaitan tentang ilmu politik, saya mengambil studi kasusnya adalah negara atau state. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa mungkin saya cocok nih di hubungan internasional yang memang secara umum belajar tentang hubungan negara-negara, meskipun negara di sini kan bukan sebagai aktor yang memang aktor utama sekarang di hubungan internasional, tapi ada organisasi internasional, multinational corporation dan yang lainnya, bahkan individu pun sekarang sudah menjadi aktor hubungan internasional. Nah, di situ saya berpikir bahwa saya bisa nih untuk menggeluti ilmu hubungan internasional seperti itu. Dan kemarin alhamdulillah saya ikut ke dalam acara yang dinamakan PKLN atau praktik kunjungan luar negeri, itu selama 1 minggu di Singapura dan Malaysia, bertemu dengan para duta besar, diterima langsung di KBRI Singapura dan KBRI Johor, juga bertemu dengan Bapak Konjen di Johor Bahru. Seperti itu. Jadi itu alasan ya kenapa masuk Prodi Hubungan Internasional ya. Jadi setelah masuk memang itu adalah the good choice, the best choice kira-kira. That's right. Kira-kira itu gimana rasanya setelah bergabung dengan Prodi Hubungan Internasional? Awalnya sih memang masih meraba-raba ya, karena memang saya hanya berpikir bahwa I am accepted in international relation majoring, so I think international relation is a diplomat, seperti itu. Tapi ketika lambat laun, ketika saya
ketika saya belajar sampai sejauh ini ternyata saya terbuka bahwa hubungan internasional itu bukan selalu tentang diploma, bukan selalu tentang Kementerian Luar Negeri gitu ya. Kalau instansi di Indonesianya. Nah ini saya berpikir bahwa ternyata seorang penerjemah pun atau translator itu bisa sangat bisa dari hubungan internasional, bukan hanya saja dari sarjana sastra saja gitu, tapi dari hubungan internasional pun bisa, bahkan seorang tour guide pun gitu seorang tour guide pun bisa gitu dari hubungan internasional. Kenapa? Karena kami belajar sejarah dunia gitu. Di hubungan internasional belajar sejarah dunia, dan ketika kami berangkat ke luar negeri kami mengetahui bahwa contoh kemarin di Melaka, Melaka itu adalah peninggalan Portugis, Inggris dan Belanda ketika datang di tanah Malaysia, dan itu kita pelajari. Jadi secara teori kami belajar di ruang kelas, dan secara prakteknya kami langsung mengunjungi negara tersebut. Nah akhirnya setelah so far sejauh ini kami saya di hubungan internasional, saya berpikir bahwa banyak pikiran-pikiran saya yang asalnya saya tertutup dalam artian close minded, tapi ketika masuk ke program studi hubungan internasional saya meyakini bahwa saya cukup banyak pikiran saya yang terbuka dan dalam artian open minded gitu, khususnya tentang politik internasional, lalu tentang lingkungan hidup, lalu konsentrasi saya kebetulan di Asia Timur, jadi politik Asia Timur, Korea khususnya. Jadi saya berpikir bahwa K-pop itu bukan hanya sekedar K-pop gitu, tapi saat ini K-pop itu sudah masuk kepada ranah politik pemerintah, kayak rame lah gitu di hubungan internasional tuh. Mungkin seperti itu Pak. Jadi HI itu the best choice lah, memang sesuai dengan passion kamu ya. Jadi kamu bilang tadi kalau yang namanya HI itu mungkin pendapat orang awam tuh HI itu adalah diplomat gitu ya, camat, calon diplomat. Ternyata sekarang wawasan kamu sudah terbuka. Tadi ada beberapa profil lulusan juga yang bisa dilakoni oleh lulusan HI ya, kayak misalnya jadi penerjemah, bisa jadi tour guide gitu ya. Kalau kamu nih cita-citanya apa? Atau sekarang sudah punya part time job atau bagaimana? Kebetulan saya sendiri sekarang sedang menjadi mahasiswa sekaligus asisten laboratorium hubungan internasional Universitas Ahmad Yani. Alhamdulillah diamanahi sampai insya Allah sampai dengan nanti lulus di semester 7 harus di semester 8 ya, kepengen sih semester 7 ada skripsian. Nah sedangkan kalau misalnya untuk jangka panjangnya sendiri saya mempunyai plan bahwa tidak dapat dipungkiri ya, ketika berbicara tentang hubungan internasional pasti sarjana hubungan internasional ingin menjadi seorang diplomat, khususnya yang memang ditugaskan langsung di luar negeri dengan mekanisme mengikuti sekolah persiapan luar negeri ya, SESPALU, SESDIKLO seperti itu dan yang lainnya. Dan memang harapan saya ingin nantinya bekerja dan mewakili pemerintah, mewakili bangsa, mewakili negara gitu kan. To be a diplomat is a representative of Republic of Indonesia gitu. Dan di lain daripada itu, di sisi lain saya juga sebetulnya sedang mengincar bekerja di organisasi internasional yang memang mempunyai kantor cabang atau branch office-nya di Indonesia seperti WHO ya atau WHO, terus ada UNICEF Indonesia gitu. Karena saya sih orangnya yang suka bersosialisasi ya. Jadi seperti tadi ya di aku kan banyak anak-anak gitu. Saya jadi suka berpikir bahwa apakah tadi yang menjadi penari atau yang menjadi tim yang memang di bawah usia itu apakah itu masuk ke dalam pekerja atau misal itu hanya sebagai hiburan anak-anak saja. Jadi saya suka berpikir bahwa ini layak diteliti seperti itu. Dan lain daripada itu saya juga berkeinginan untuk menjadi researcher. Kebetulan kalau sekarang saya di lab, alhamdulillah sudah beberapa kali saya melakukan penelitian yang terakhir kemarin dengan pemerintah Australia, Monash University di APN atau ASEAN Pacific Networking, berbicara tentang Sungai Citarum. Nah, tadi kita di sana tuh ya. Tadi kan kita di yang seberang Museum Konservasi Asia Afrika itu ada sungai itu namanya Sungai Cikapundung. Nah, Sungai Cikapundung itu adalah daerah aliran Sungai Citarum juga. Jadi nantinya bermuaranya tuh di
Sungai Citarum. Nah, kami meneliti tentang masalah Sungai Citarum itu di Australia, bersama dengan pemerintah Australia, bersama dengan Monash University, mempertanyakan bahwa kenapa militer itu turun tangan. Nah, ini yang menjadi menarik di Indonesia. Tidak perang, dalam keadaan damai, dalam negerinya, tapi kenapa tentara diikutsertakan untuk membersihkan sungai? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan yang menggelitik ya, ketika kita mempertanyakan itu, atau ketika kita berbicara di luar negeri. Nah, oleh karena itu akhirnya saya dijadikan sebagai asisten peneliti, khususnya saya pada saat itu ditunjuk untuk sebagai asisten lapangan, asisten peneliti lapangan. Saya sangat menarik gitu, dengan bukan tugas ya, bukan pekerjaan, karena saya anggapnya main itu. Jadi ketika saya menjadi peneliti, ketika saya ditunjuk dan diamanahi sebagai peneliti sebuah research, sebuah penelitian, saya kayak ini main gitu. Karena dari hal tersebut saya berpikir bahwa saya bisa belajar gitu. Laboratorium masyarakat itu gitu. Jadi definisi dari laboratorium kehidupan itu adalah masyarakat, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi ini prestasi kamu ini masih semester 5 sudah sabrek-abrek ya menurut saya. Sudah menjadi asisten laboratorium, asisten peneliti. Oke, kemudian untuk mencapai cita-cita kamu itu kan pasti dibutuhkan skill set ya pasti. Betul. Jadi kalau misalnya di kampus itu skill setnya memang dipelajari semua ya. Penguasaan bahasa asing menurut saya penting. Siap. Oke. Jadi gimana nih skill? Kebetulan kalau di Universitas Jenderal Ahmad Yani sendiri kami hubungan internasionalnya memiliki beberapa konsentrasi. Yang pertama ada konsentrasi studi keamanan, yang kedua tentang kawasan. Kawasan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Eropa Amerika, yang kedua ada Asia Tenggara. Fokus itu di satu kawasan Asia Tenggara, dan yang ketiga tentang Asia Timur. Nah, kebetulan saya sendiri sekarang sedang mengikuti kelas Asia Tenggara dan Asia Timur. Untuk Amerika dan Eropa kemungkinan di semester depan saya mengikutinya, dan insya Allah akan dijadikan sebagai sebuah konsentrasi studi saya, karena memang saya interest masalah tentang Asia Tenggara, khususnya ASEAN, lalu tentang Asia Timur, khususnya Korea Selatan, politiknya seperti apa gitu, dan nantinya Eropa dan Amerika menjadi negara-negara maju nanti di sananya. Nah, untuk skill yang saya dapatkan selama berkuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, saya lebih condong kepada pertahanan dan keamanan. Kenapa? Karena memang background dari Universitas Jenderal Ahmad Yani sendiri yang memang berasal dari Yayasan Kartika Eka Faksi milik KMAD, otomatis para mahasiswa dibiasakan dan memang sudah terbiasa gitu dengan kalimat siap atau mungkin berani gitu kan, atau menyebut diri saya dengan kami gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana kamu gitu, jawabnya kami gitu. Nah, itu menjadi sebuah hal yang terbiasa. Kenapa? Karena nilai-nilai kemiliteran, nilai-nilai keprajuritan itu ada di mahasiswa kalau di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, lalu tadi berbicara tentang bahasa. Alhamdulillah kalau saya sendiri sih meskipun nggak lancar-lancar amat gitu ya, Mbak ya. Lancar aja. Ya, tapi untuk sekarang kebetulan saya sudah mengikuti kursus bahasa Inggris, sudah ikut TOEFL juga untuk prediction. Lalu untuk bahasa asing yang lain saya sudah Korea itu meskipun baru Sejong 2 gitu ya, dari 5. Lalu ada satu lagi saya Perancis. Kenapa saya memilih Perancis? Karena Perancis disebut-sebut banyak orang menyebutnya sebagai bahasa ibunya hubungan internasional. Ya gitu, karena kan seperti yang kita tahu international relation born in Westphalia Treaty, atau hubungan internasional itu lahir dari perjanjian Westphalia, di mana Westphalia tersebut adalah satu momentum peristiwa perjanjian di mana mengakhiri 30 tahun perang di Eropa. Nah, di situ baru ada hubungan internasional, hubungannya gitu, tapi bukan ilmunya. Kalau ilmunya nanti beberapa tahun kemudian itu di Anglo-Saxon Amerika, seperti itu. Nah, jadi memang betul seorang sarjana hubungan internasional atau seorang penstudi hubungan internasional itu wajib untuk bisa menguasai
apa yang orang lain tidak tahu gitu Pak. Meskipun secara umum kita mempelajari banyak bidang gitu ya, tapi kita tidak fokus di satu bidang gitu. Seperti hanya sekarang G20. Di G20 itu ya, di G20 itu ada engagement group. Nah, di engagement group itu kan sebetulnya tidak ada bahasan yang secara khusus ada di HI. Contoh seperti B20 atau Business 20. Itu kan lebih ke mungkin sarjana ekonomi dan bisnis gitu ya, manajemen, akuntansi dan sebagainya. Tapi yang merumuskan adalah orang-orang HI, yang mempersiapkan orang-orang HI. Nah, dari situ saya berpikir bahwa seorang studi hubungan internasional kita harus bisa istilahnya apa ya, multitasking. Gitu. Jadi bukan hanya kami berbicara tentang negara, tapi kami juga harus berbicara tentang ekonomi negara itu seperti apa, sejarah negara itu seperti apa. Contoh kemarin saya baru saja ke Singapura dan Malaysia, ada beberapa perbedaan dengan Indonesia. Kalau misalnya saya egois dengan ilmunya saya sendiri hubungan internasional, saya hanya berbicara tentang Malaysia itu negara federasi, sedangkan Indonesia adalah republik gitu kan. Nah, tapi dengan saya di hubungan internasional yang memang harus multitasking dan memang multidisipliner ilmu gitu ya, multidisiplin ilmu, saya harus mempelajari bahwa ternyata kenapa federasi atau kenapa menjadi negara bagian, karena melihat dari sejarahnya Malaysia adalah bagian daripada Commonwealth atau Persekutuan Inggris, sedangkan Indonesia yang dijajah oleh Belanda tidak menganut negara persekutuan. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ya, saya menjadi hubungan internasional, saya harus tahu segala hal. Oke. Itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu calon diplomat ini. Amin. Oke, dari Universitas Jenderal Ahmad Yani ya, yang sudah melakukan tugasnya dengan baik sekali hari ini sebagai tour guide ya. Jadi sepertinya dengan bergabung dengan Prodi HI ini kayaknya terbuka lebar ya, peluang-peluang untuk bekerja di semua aspek internasional ya. Oke, luar biasa ya. Oke, thank you very much ya, sama-sama, Mas Fadel. Pak. Oke.